Selamat pagi sahabat beriman. Ngopi kontradiksi Bible lagi kita. Masih dalam acara Ngopi Pagi Kontradiksi Alkitab seri yang ke-22. Ingat, acara ini bukan nyinyiran, hujatan maupun fitnah, tapi sesuai fakta Alkitabiah. Dan saya berharap sahabat bisa bantu share sebanyak-banyaknya untuk ikut andil dalam dakwah menyampaikan kebenaran, menangkal pemurtadan. Nah, para debater muslim mungkin sering menanyakan pada umat terjemahan, kalau Yesus Tuhan, mana ayat pengakuan Yesus sebagai Tuhan? Lalu, apa jawaban umat Kristen? Pasti mereka akan menunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Karena di dalam ayat ini dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan juga di dalam Yohanes 13 ayat 19. Karena dalam ayat ini ada perkataan akulah dia, berarti Yesus adalah dia atau Tuhan. Nah, inilah ayat andalan umat Kristen ketika ditanya mana ayat pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Namun, tahukah Anda bahwa kalimat-kalimat tersebut saling kontradiksi dalam satu pasal yang sama dan dalam konteks ayat yang sama? Mari kita bedah kontradiksinya. 1. Perhatikan kalimat, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, siapa yang memanggil Yesus guru dan Tuhan dalam konteks ayat Yohanes 13 ini? Jawabannya, tidak ada seorang murid pun mengatakan seperti itu. Silakan lihat Yohanes 13 ayat 6. Di sana Petrus hanya mengatakan kalimat pertanyaan, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Lalu lanjut ke ayat 8. Petrus kembali bertanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya? Dan coba Anda juga perhatikan, pada ayat 9, Petrus meminta, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Lalu tiba-tiba Yesus berkata di ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Padahal tidak ada yang berkata demikian. Ayo, kok kontradiksi dengan perkataan muridnya? Dan lebih luas, jika kalimat Lord diterjemahkan menjadi Tuhan, dalam ayat ini justru terjemahan King James Version begitu jelas membedakan kalimat God dengan Lord. Lihat 1 Korintus 6 ayat 14. Di sana berbunyi, and God hath about raised up the Lord. Artinya, Lord bukan God, dan God bukan Lord. Jikapun Lord dipaksakan Lembaga Alkitab Indonesia untuk menjadi Tuhan, maka ayat 1 Korintus 6 ayat 14 terlihat janggal. Coba perhatikan terjemahan LAI yang mengganti God menjadi Allah dan Lord menjadi Tuhan. Sehingga ayat ini berbunyi, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, di ayat ini jelas, yang kuasa membangkitkan kita dan Tuhan yaitu sosok Allah. Jika Allah kuasa membangkitkan kita dan Tuhan, lalu Allah ini siapa? Tuhin. Terlalu memaksa. Makanya akan bingung jika ketemu ayat seperti Genesis 2 ayat 8. Seperti ayat ini. Perhatikan sama Anda. Apakah artinya Tuhan-Tuhan? Lucu kan? Kedua, bukti Yesus mengatakan dia adalah Tuhan dengan menggunakan Yohanes 13 ayat 19 karena di sana berbunyi akulah dia. Artinya Yesus itu Tuhan karena mengatakan akulah dia. Nah, anehnya jika dilihat versi King James Version, justru kalimat dia menggunakan huruf kecil. Katanya disuruh membedakan huruf besar dan huruf kecil, iya kan? Coba perhatikan kalimat he-nya atau dia. Pakai huruf kecil kan? Artinya apa? He yang Yesus maksudkan adalah dia yang diutus pada Yohanes 13 ayat 16 sebagai rujukan bahwa Yesus seorang hamba yang diutus yang tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Dan jikapun dipaksakan, lagi-lagi akan kontradiksi dengan Yohanes 13 ayat 3 yang menyatakan Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah.
Artinya, Yesus bukan Allah itu sendiri. Apalagi jika sahabat lihat versi King James Version-nya yang mengatakan come from God and went to God. Jelas Yesus bukan God. Salam akal sehat. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video ngopi kontradiksi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.